Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 menjadi pukulan berat bagi para pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar yang sempat membuncah sejak lolos ke putaran keempat kini harus pupus setelah tim Garuda tak mampu menembus fase akhir kualifikasi zona Asia. Hasil tersebut membuat posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala mulai disorot tajam oleh publik. Pelatih asal Belanda itu dinilai gagal membawa timnas tampil maksimal, meski sudah didukung skuad bertabur pemain muda potensial dan pemain keturunan berkualitas. Desakan untuk segera melakukan evaluasi pun menggema di berbagai kalangan, termasuk dari para pengamat dan supporter yang menilai timnas butuh sosok baru dengan filosofi permainan yang lebih efektif, disiplin, dan modern. Isu pergantian pelatih pun semakin hangat diperbincangkan, apalagi federasi disebut tengah mempertimbangkan sejumlah nama besar yang berpengalaman di level internasional. Lalu, siapa sosok yang paling layak menggantikan Patrick Kluivert jika benar-benar dipecat dari kursinya? Dalam video kali ini, kami akan membahas 5 pelatih top dunia yang dinilai paling cocok untuk menjadi penerus Kluivert di timnas Indonesia, versi Raftel Sport. Mulai dari pelatih berpengalaman di Eropa hingga nama-nama yang pernah menangani tim nasional Asia, semuanya punya peluang untuk mengangkat kembali prestasi Garuda. Simak pembahasannya selengkapnya, hanya di channel ini. 1. Yesus Casas. Nama Yesus Casas menjadi salah satu kandidat kuat yang bisa menggantikan Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Spanyol ini baru saja berstatus bebas kontrak setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Irak pada Mei 2025. Meski begitu, rekam jejaknya di kancah internasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Casas dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan taktik berbasis penguasaan bola dan pressing cepat, dua elemen yang sangat cocok dengan karakter pemain Indonesia yang memiliki kecepatan dan teknik individu bagus. Selain itu, Casas juga memiliki keuntungan tersendiri karena sudah cukup mengenal gaya bermain serta karakter pemain-pemain Garuda. Sepanjang periode 2023 hingga 2024, ia 3 kali berhadapan dengan timnas Indonesia dalam ajang resmi maupun uji coba internasional. Dari pengalaman itu, Casas tentu sudah memahami kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia, sesuatu yang bisa menjadi modal berharga jika dipercaya menahkodai skuad merah putih. Dengan pengalamannya menangani tim Asia serta pendekatan taktik modern khas Spanyol, Yesus Casas bisa menjadi pilihan ideal untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih solid dan kompetitif di level internasional. 2. Bernardo Tavares. Bernardo Tavares menjadi nama berikutnya yang layak dipertimbangkan untuk menggantikan Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Portugal ini kini berstatus tanpa klub setelah resmi meninggalkan PSM Makassar pada 2025. Selama 4 tahun menangani Juku Eja, Tavares berhasil membawa perubahan besar, termasuk mengantarkan klub asal Sulawesi Selatan itu menjuarai Liga 1 dan tampil kompetitif di level Asia. Salah satu keunggulan Tavares adalah kemampuannya dalam mengembangkan potensi pemain muda. Ia dikenal piawai mengorbitkan talenta-talenta lokal menjadi pemain inti dan berani memberikan kepercayaan kepada pemain muda di laga penting. Hal ini tentu bisa menjadi nilai tambah jika ia menangani timnas Indonesia yang saat ini diisi banyak pemain muda potensial. Selain itu, Tavares bukan sosok asing bagi sepak bola Indonesia, sehingga proses adaptasinya diperkirakan akan berjalan cepat. Ex-staf pelatih Jose Mourinho ini juga dikenal disiplin dan tegas dalam membangun karakter tim. Hanya saja, gaya kepelatihannya yang lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil terkadang membuat permainan timnya kurang atraktif. Meski begitu, efektivitas dan mental juara yang dibawanya bisa menjadi solusi bagi timnas Indonesia untuk kembali kompetitif di Asia. 3. Luis Milla. Luis Milla menjadi salah satu kandidat yang paling familiar bagi publik sepak bola Indonesia. Pelatih asal Spanyol ini masih berstatus tanpa klub sejak berpisah dengan Persib Bandung pada 2023. Sebelumnya, Milla sudah memiliki pengalaman langsung menangani timnas Indonesia pada periode 2017 hingga 2018, di mana ia sukses membawa perubahan signifikan dalam gaya bermain Garuda yang lebih modern dan terorganisir. Ex-gelandang Real Madrid dan Barcelona itu dikenal memiliki filosofi permainan berbasis penguasaan bola, umpan-umpan pendek, serta pergerakan dinamis antar lini. Selama melatih Indonesia, Milla juga berhasil mengembangkan sejumlah pemain muda seperti Evan Dimas, Egy Maulana Fikri, dan Asnawi Mangkualam hingga menjadi tulang punggung tim nasional. Menariknya, sebelum PSSI menunjuk Shin Tae-yong pada Desember 2019, Luis Milla sempat masuk dalam daftar wawancara calon pelatih timnas Indonesia, menunjukkan bahwa namanya memang selalu diperhitungkan federasi. Hingga kini,
Sosok Mia masih memiliki tempat istimewa di hati para penggemar Garuda karena kontribusinya dalam membangun fondasi permainan yang menarik dan disiplin. Jika diberi kesempatan kedua, Mia berpotensi besar mengembalikan identitas permainan atraktif timnas Indonesia seperti era keemasannya beberapa tahun lalu. 4. Jan Olde Riekerin. Jan Olde Riekerin menjadi salah satu nama menarik yang bisa masuk dalam bursa calon pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini saat ini masih menukangi Dewa United di ajang Super League 2025-2026. Namun bukan tidak mungkin ia akan dilirik oleh PSSI jika kursi pelatih kepala timnas kembali lowong. Riekerin dikenal memiliki pengalaman luas di level klub Eropa, termasuk pernah melatih Galatasaray di Liga Turki dan beberapa klub papan atas di Belanda. Dengan filosofi permainan yang menekankan keseimbangan antara pertahanan rapat dan transisi cepat, Riekerin bisa menjadi sosok ideal untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih taktis dan disiplin. Adaptasinya di Indonesia pun tidak akan menjadi kendala besar. Sejak menangani Dewa United, pelatih berambut gondrong itu sudah memahami karakter pemain lokal serta atmosfer kompetisi di tanah air. Selain itu, ia juga sudah mengenal beberapa pemain yang saat ini menjadi bagian penting timnas Indonesia, seperti Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, dan Egy Maulana Fikri. Hal ini tentu akan mempermudah proses komunikasi dan penerapan taktik di lapangan. Dengan pengalaman dan wawasannya yang luas, Jan Olde Riekerin bisa menjadi jembatan ideal antara gaya sepak bola Eropa dan karakter khas pemain Indonesia. 5. Alex Pastoor. Alex Pastoor menjadi nama terakhir yang layak dipertimbangkan sebagai calon pengganti Patrick Kluivert di kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Pria asal Belanda ini saat ini menjabat sebagai asisten pelatih Kluivert, dan disebut-sebut memiliki peran penting dalam menyusun strategi permainan Garuda selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan pemahaman taktik yang tajam dan pengalaman panjang di sepak bola Eropa, Pastoor bisa menjadi pilihan ideal jika PSSI ingin menjaga kontinuitas program yang telah berjalan. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Alex Pastoor pernah melatih sejumlah klub di Eredivisie dan Liga Austria. Ia dikenal sebagai pelatih yang fokus pada pengembangan taktik bertahan dan transisi cepat ke lini serang. Gaya kepelatihannya yang tegas namun komunikatif membuatnya dihormati oleh para pemain. Menariknya, banyak pihak menilai bahwa Pastoor merupakan arsitek di balik layar dari permainan timnas Indonesia selama era Kluivert. Kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 memang menjadi catatan pahit dalam perjalanan sepak bola nasional. Namun, dari setiap kegagalan selalu ada kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Posisi Patrick Kluivert yang kini berada di ujung tanduk membuka peluang bagi hadirnya sosok baru yang bisa membawa perubahan nyata bagi tim Garuda. 5 nama yang telah disebutkan sebelumnya, Jesus Casas, Bernardo Tavares, Luis Mia, Jan Olde Riekerin, dan Alex Pastoor, masing-masing memiliki keunggulan dan karakter unik yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan timnas Indonesia saat ini. Casas membawa pengalaman internasional dan pemahaman mendalam terhadap tim-tim Asia. Tavares punya kedekatan emosional dengan sepak bola Indonesia, serta kemampuan memaksimalkan potensi pemain muda. Luis Mia menghadirkan gaya bermain atraktif berbasis penguasaan bola yang sempat menghidupkan semangat baru di tubuh Garuda. Sementara itu, Jan Olde Riekerin memiliki rekam jejak kuat di Eropa dan sudah beradaptasi dengan sepak bola tanah air. Di sisi lain, Alex Pastoor bisa menjadi pilihan realistis jika federasi ingin menjaga kesinambungan program Kluivert tanpa banyak perubahan mendasar. Kini, keputusan ada di tangan PSSI. Apakah akan tetap memberi kesempatan kepada Kluivert untuk membenahi kesalahan, atau mempercayakan tongkat kepelatihan kepada wajah baru yang bisa menghadirkan energi segar bagi timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, publik sepak bola Indonesia berharap tim Garuda bisa kembali tampil dengan semangat juang tinggi, permainan yang lebih efektif, dan visi yang jelas untuk masa depan. Karena lebih dari sekadar hasil di lapangan, timnas Indonesia adalah simbol harapan dan kebanggaan jutaan rakyat yang selalu menantikan kebangkitan sang Garuda di pentas dunia.